Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Habibah dengan NIM 6324064. Di sini saya akan melakukan perhitungan untuk anggaran produksi, anggaran bahan baku, dan anggaran TKL pada mobil Honda HR-V. Yang mana di sini sudah ada datanya. Data rencana penjualan itu didapat dari data penjualan Honda HR-V di tahun 2025. Itu datanya diambil dari internet atau dari Google. Lalu kita bagi 12, namun di bulan terakhir yaitu bulan September, Oktober, November, dan Desember itu tingkat penjualan Honda HR-V itu tinggi. Makanya data tersebut atau rencana penjualan ini kita tinggikan di 4 bulan terakhir. Lalu ada persediaan akhir, yaitu persediaan akhirnya ini sebesar 1.500 dan persediaan awalnya ini sebesar 2.000. Lalu kita hitung kebutuhan unit yang dimana didapat dari rencana penjualan itu ditambah dengan persediaan akhir, maka sebesar 13.352. Lalu kita hitung rencana produksi. Rencana produksi ini didapat dari kebutuhan unit dikurang dengan persediaan awal, maka hasilnya sebesar 11.352. Lalu ke pengalokasian, di mana pengalokasian ini untuk dialokasikan ke bulan-bulan selama 12 bulan itu, yaitu didapat dari rencana produksi dibagi 12. Namun kita bulatkan ke bawah karena ini menghitung anggaran produksi, maka kita bulatkan menjadi 940. Lalu kita hitung kekurangannya, yang dimana kekurangannya itu didapat dari pengalokasian yang sudah kita bulatkan dikali dengan 12 sebesar 11.280. Lalu kita hitung selisihnya, selisih tersebut ini untuk dibagikan ke rencana produksi akhir. Untuk menghitung rencana produksi akhir itu didapat dari rencana produksi dikurang dengan kekurangannya, maka hasilnya sebesar 72. Lalu dari selisih yang kita sudah temukan tadi itu kita bagi lagi untuk ke bulan dengan tingkat penjualannya itu tinggi, maka 72 ini dibagi dengan 4 itu 18, maka rencana produksi akhirnya itu sebanyak 940 untuk bulan Januari sampai dengan bulan Agustus. Lalu untuk bulan September sampai dengan Desember itu sebesar 958. Hasil tersebut didapat dari 940 ditambah dengan selisih yang tadi sudah kita hitung. Maka rencana produksi akhirnya itu kita dapat sebesar 11.352. Oke, setelah sudah selesai menghitung sampai rencana produksi akhir, lanjut kita ke tabel yang satunya, yaitu ada bulan, rencana penjualan, persediaan akhir, total, dan persediaan awal. Rencana penjualan kita dapatkan yang tadi data awal, lalu produksi itu didapat dari rencana produksi akhir yang sudah kita hitung tadi. Lalu untuk persediaan akhir dan persediaan awalnya ini, kita tinggal taruh aja, yaitu persediaan awalnya itu 2.000, didapat dari persediaan awal yang sudah tadi kita hitung. Lalu untuk selanjutnya persediaan awalnya ini bulan Februari itu didapat dari persediaan akhir bulan Januari dan seterusnya. Lalu total ini didapat dari persediaan awal ditambah dengan produksi. Lalu persediaan akhir ini didapat dari total dikurang dengan rencana penjualan. Oke, lanjut untuk ke perhitungan kedua, yaitu anggaran bahan baku atau anggaran kebutuhan bahan baku untuk Honda HR-V. Yaitu ada bulan Januari sampai dengan bulan Desember, lalu ada produksi, yang dimana produksi ini didapat dari anggaran produksi yang tadi sudah dihitung, lalu ada bahan mentah sasis, bahan mentah kaca, bahan mentah interior, dan item lainnya, dan ini sudah di-search di Google untuk kebutuhan mobil Honda HR-V. Lanjut, kita langsung ke perhitungannya. Ada bahan mentah sasis, dimana kuantitinya itu 1 untuk Honda HR-V, lalu untuk menghitung kebutuhannya itu, kita kalikan produksi dikali dengan kuantiti, maka hasilnya itu sebesar 11.352. Lalu ada bahan mentah sasis, yaitu kuantitinya 6, kebutuhan itu didapat dari produksi dikali dengan kuantitinya 6. Lalu ada bahan mentah interior, untuk interior Honda HR-V itu kuantitinya itu sebesar 13, maka kebutuhan itu tadi produksi dikali dengan kuantitinya itu 13, maka hasilnya 147.576. Lalu ada bahan mentah mesin, bahan mentah itu mesinnya 1, lalu kita kalikan lagi produksi dikali dengan kuantiti. Ada bahan mentah lampu sebesar kuantitinya itu 6, lalu kita kalikan lagi, maka hasilnya 68.112. Lalu ada ban yaitu kuantitinya 4, kita kalikan dengan produksi, maka hasilnya 45.408. Lalu ada bahan mentah pelek, itu ada 4, kuantitinya dikalikan dengan produksi, maka hasilnya 45.408. Lalu lanjut untuk anggaran pembelian bahan baku, yang dimana itemnya ini kita salin aja dari yang atas tadi, anggaran kebutuhan bahan baku. Lalu ada anggaran kebutuhan bahan baku, yang dimana ini didapatkan dari tiap-tiap hasil jumlah yang sudah tadi kebutuhan kita hitung. Lalu untuk menghitung persediaan akhirnya ini didapatkan dari anggaran kebutuhan bahan baku dikali dengan persediaan akhirnya itu 5%. Maka hasilnya yaitu sebesar 17.596. Lalu total kebutuhan ini didapatkan dari anggaran kebutuhan bahan baku ditambah dengan persediaan akhir. Nah, dapat hasilnya itu 417.186. Lalu untuk persediaan awal ini didapat dari anggaran kebutuhan bahan baku dikali dengan persediaan awalnya itu 10%. Maka hasil atau total jumlahnya itu sebesar 35.191, dan pembelian ini itu didapat dari total kebutuhan dikurang dengan persediaan awal. Maka hasil dari pembeliannya itu sebesar jumlahnya itu 377.454.
Lalu lanjut ke anggaran biaya bahan baku, di mana di sini ada pembelian bahan mentah sasis sampai dengan bahan mentah yang akhir yaitu velg, dan di sini ada harga atau per piece-nya, yang dimana harga tersebut ini sudah di search di Google atau internet untuk kebutuhan biaya bahan baku pada mobil Honda HR-V. Nah, kuantiti tersebut ini didapatkan dari pembelian yang tadi sudah kita hitung. Tinggal dipindahkan aja kuantitinya, lalu untuk jumlahnya ini, harga per piece dikali dengan kuantiti. Maka hasilnya itu sebesar 3.310.810.800.000 rupiah. Selanjutnya untuk perhitungan terakhir atau dengan perhitungan anggaran TKL untuk mobil Honda HR-V. Di mana di sini ada bulan Januari sampai dengan bulan Desember, produksi unitnya itu didapatkan dari anggaran produksi yang sudah dihitung di awal. Lalu di sini ada jam kerja per unit atau DLH. Ini didapatkan dari search di internet untuk berapa lama pengerjaan waktu Honda HR-V selama sehari, yaitu 20 jam. Lalu di sini ada total jam kerja. Nah, kita langsung hitung aja total jam kerja ini itu didapat dari produksi unit itu dikali dengan jam kerja per unit. Maka didapatkan hasilnya itu 18.800. Lalu di sini ada UMR Karawang, yang dimana Honda HR-V ini diproduksi di Karawang. Itu ada UMR-nya, UMR 2026 itu sebesar 5.886.853.000 rupiah. Lalu untuk menghitung jam kerja per bulan, di sini kita hitung dulu atau menentukan jam kerjanya. Di mana jam kerja atau per hari itu selama 8 jam, hari kerja per minggu itu 5 hari, minggu dalam setahun itu 52. Maka total kerja dalam setahun ini kita kalikan 8 dikali 5 dikali 52, hasilnya 2080. Maka rata-rata jam kerja atau per bulan itu didapat dari hasil total kerja dalam setahun 2080 dibagi 12. Maka hasilnya 173. Lalu kita pindahkan sini jam kerja per bulannya itu 173. Lalu di sini ada upah per jam. Upah per jam itu didapat dari UMR Karawang itu dibagi dengan 5. Maka upah per jam itu sebesar 33.963. Lalu ada tenaga kerja langsung, di mana ini didapatkan dari hasil total jam kerja dikali dengan upah per jam. Maka hasilnya itu sebesar 638.497.133.000 rupiah untuk bulan Januari sampai dengan bulan Agustus. Nanti untuk bulan September sampai dengan Desember itu sebesar 650.723.674.000 rupiah. Lalu totalnya itu sebesar 7.710.871.760.000 rupiah. Sekian penjelasan perhitungan dari saya untuk anggaran produksi, anggaran bahan baku, dan anggaran TKL. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.